Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hasanah dengan NIM 1904110250 dari jurusan Budidaya Perairan Universitas Riau. Atas bimbingan dari dosen fisika dasar kami, Bapak Ronald Mangasih Tauruk, dan asisten laboratorium kami, Bang Fajri Ramdan, Fluida Statis. Di mana di sini saya akan menjelaskan fluida statis dengan pembagian subbab per subbab. Di antaranya, yang pertama tekanan pada fluida, yang kedua daya apung, yang ketiga ketahanan dinding bawah air, dan yang keempat pengukuran tekanan dibandingkan dengan tekanan total. Yang pertama yaitu tekanan pada fluida atau lebih sering disebut tekanan hidrostatis, di mana fluida statis biasanya membahas mengenai benda yang diam atau tidak bergerak. Bisa kita lihat pada gambar bahwa di dalam fluida ini terdapat objek. Objek ini dipengaruhi oleh tekanan dari udara maupun dari fluida itu sendiri. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Gaya normal sama dengan A dikali B, yaitu luas penampang pada objek, sama dengan M dikali G, massa kali gravitasi dibagi A kali B. Lalu dari mana kita mendapat massa jenis dikali volume? Massa jenis dikali volume ini kita dapat dari perpecahan rumus massa, yakni massa sama dengan rho dikali volume, yang berasal dari rumus massa jenis. Lalu dirunut, maka massa jenis dikali A kali B dikali Y dikali G dibagi A dikali B. Asal A kali B dikali Y ini dari volume objek, yang mana volume objek yang berbentuk balok ini berarti A dikali B dikali Y atau P dikali L dikali T. Maka rumus akhirnya yaitu kita dapatkan tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali sumbu Y. Contohnya diketahui kolam dengan kedalaman 2,4 meter. Berapa sih tekanannya ketika massa jenis air diketahui 1000 kg per meter kubik? Pertama, kita mencari tekanan yang biasa dengan rumus tadi, yaitu massa jenis dikali gravitasi dikali H. Mengapa di sini memakai H bukan Y? Karena di sini diketahui kedalamannya. Lalu langsung saja kita masukkan angkanya dan didapatkanlah 23.520 Pascal atau Newton per meter persegi. Kita membaginya dengan tekanan atmosfer. 23.520 tadi dibagi dengan 101.300, yang mana hasilnya yaitu 0,23 atau 23%. Maka itu berarti ketika kamu menyelam ke dalam kolam renang, kamu berenang hingga kedalaman 2,4 meter dalamnya, maka kamu akan merasakan tekanan atmosfer sebesar 23%. Yang kedua, kita akan membahas daya apung, di mana subbabnya yaitu sebagian dari es yang nampak di permukaan. Ini kita misalkan es batu, yang dimana jika massa jenis objek kurang dari massa jenis cairan, maka objeknya akan mengapung. Ketika objeknya mengapung, dan itu berarti massa jenis objek kurang dari massa jenis cairan, itu berarti bahwa daya apung sama dengan berat benda. Jadi gaya normal cairan sama dengan gaya normal pada objek. Massa dikali gravitasi, massa jenis dikali volume dikali gravitasi, dan didapatkanlah persamaan, yaitu volume liquid dibagi volume objek sama dengan massa jenis objek dibagi massa jenis liquid. Maka kita dapat mengetahui bagian nampak di permukaan itu yaitu 1 dikurang volume liquid
per volume objek. Dan secara lengkapnya bisa kita lihat di sini, yaitu 1 dikurang volume liquid dibagi volume objek sama dengan 1 kurang massa jenis objek dibagi massa jenis liquid. Jadi, untuk mencari daya apung di permukaan, kita bisa mencarinya dengan 2 rumus. Yang ketiga yaitu ketahanan dinding bawah air, di mana sebabnya yaitu ketahanan dapat berubah-ubah tergantung dengan kedalamannya. Jika tekanan rata-rata sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian rata-rata, gaya sama dengan tekanan dikali luas bidang. Kita masukkan tekanan rata-ratanya dengan luas bidang, yaitu L dikali H, sama dengan rumus akhirnya yaitu massa jenis dikali gravitasi dikali L dikali H kuadrat dibagi 2. Contohnya, di sini diketahui ketinggiannya 2,8 meter, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, dan L-nya sama dengan 10 meter. Menggunakan integral, yaitu dF sama dengan tekanan dikali dA. F-nya sama dengan integral P dikali dA, di mana P itu sama dengan F bagi A, maka F sama dengan P dikali A. Tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali Y. Ini kita masukkan P-nya ke sini, lalu dikali dA. dA-nya sama dengan L dikali dy. F sama dengan massa jenis gravitasi dikali L dikali integral Y dikali dy dengan batas atas Y sama dengan H dan batas bawah Y sama dengan 0. Maka didapatkanlah persamaannya, yaitu massa jenis dikali gravitasi dikali L dikali Y kuadrat dibagi 2 dengan batas atas Y sama dengan 0 dan batas bawah Y sama dengan batas atas Y sama dengan H dan batas bawah sama dengan 0. Lalu kita masukkan angka ke dalam persamaan tadi, itu 1000 dikali 9,8 dikali 10 dikali 2,8 batas atas 2 dan batas bawah setengah. Maka didapatkanlah hasil 384.160 Newton. Yang keempat, pengukuran tekanan dibandingkan dengan tekanan total, di mana rumusnya pengukuran tekanan sama dengan tekanan total dikurang tekanan atmosfer. Tekanan total sama dengan pengukuran tekanan ditambah tekanan atmosfer. Di sini langsung ke contoh, di mana ketika kita mencari tekanan total, terlebih dahulu kita harus menentukan ukuran tekanannya dengan rumus Rho dikali G dikali Y. Langsung saja masukkan dengan Y-nya sebesar 4 meter. Didapatkanlah 39.200 Newton per meter kuadrat. Lalu kita dapat mencari tekanan totalnya dengan rumus ukuran tekanan ditambah dari tekanan atmosfer. 39.700 ditambah 1.300, maka didapatkanlah 140.500 Newton per meter persegi. Contoh yang kedua yaitu di sini diketahui tekanan totalnya sama dengan tekanan di dalam ban dikurang tekanan atmosfer. Tekanan di dalam ban ini diketahui 40 lb per in kuadrat. Sementara persamaan tekanan di dalam sama dengan ukuran tekanan. Maka dapat kita cari tekanan totalnya dengan rumus ukuran tekanan ditambah tekanan atmosfer sama dengan, langsung saja kita masukkan 40 lb per in kuadrat ditambah ini tekanan atmosfer tadi sudah kita tahu 1.300 dalam Pascal, maka ini kita rubah dalam lb per in kuadrat dan 14,7, maka hasilnya adalah 54,7 lb in kuadrat. Kita masuk ke hukum Pascal, di mana
Di dalam wadah tertutup yang berisi cairan, bila fluida diberi tekanan, maka tekanannya akan tersebar dan jumlahnya sama di mana-mana. Jadi, jika kamu menekan fluida di satu sisi, maka tekanan itu akan ditransfer ke semua fluida dengan tekanan yang sama. Di sini kita memiliki contoh yang lebih jelas, di mana ketika luas penampang ini ditekan, maka mobil akan terangkat karena kesamaan dari tekanan yang dihasilkan tadi. Nah, dibuktikan dengan tekanan 1 sama dengan tekanan 2. F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2 sama dengan dimasukkan 2000 lb 2 dibagi 100. Maka didapatkan F1-nya sebesar 40 lb. Selanjutnya kita mempelajari tentang daya apung dengan sebab mengapung di beberapa lapisan, di mana kita di sini mencari massa jenis pada objek. Tentunya ketika benda itu tenggelam, massa jenis pada benda itu berbeda-beda sesuai dengan lapisannya. Lapisan yang paling atas memiliki massa jenis atau kerapatan yang rendah. Jadi, di sini dapat dilihat bahwa massa jenis yang pertama selalu kurang dari massa jenis yang kedua. Dengan mengingat konsep bahwa daya apung sama dengan W sama dengan M kali G sama dengan massa jenis dikali volume dikali gravitasi. Maka daya apung total sama dengan daya apung pertama ditambah daya apung kedua. W objek sama dengan daya apung total Mg objek sama dengan daya apung pertama ditambah daya apung kedua. Massa objek dikali gravitasi sama dengan massa jenis volume gravitasi ditambah massa jenis kedua volume kedua dan gravitasi. Di sini gravitasi hilang. Tinggal massa objek sama dengan rho 1 L kuadrat X L kuadrat Y. Dari mana kita dapat L kuadrat X dan L kuadrat Y? Itu dari sini, yang mana massa jenis sama dengan M dibagi volume. M sama dengan massa jenis dikali volume. Massa objek sama dengan rho, di mana volume terpecah menjadi L kuadrat dikali H. L kuadrat ini dari luas bidang, luas ini dikali H, yang merupakan volume dari objek tersebut. Maka didapatkanlah L kuadrat X. Mengapa X di sini terdapat X dan Y? Karena di sini kita mencari massa jenis objek yang per lapisan. Jadi lapisan pertama kita namakan X dan lapisan kedua kita namakan Y. Maka di sini massa objek ini kita tulis dengan massa jenis dikali L2 dikali H. Didapatkanlah hasil akhirnya, yaitu massa jenis objek sama dengan rho 1X ditambah rho 2Y dibagi H dengan L kuadrat yang telah dicoret. Selanjutnya yaitu daya apung dengan sebab pencarian berat benda yang tenggelam, di mana pada kasus umum yaitu seperti ini dengan rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Jika kita dihadapkan dengan kasus seperti ini, maka itu berarti kita harus mencari tegangan dari objek yang tertahan di dalam cairan. Tegangannya bisa kita ukur dengan rumus gaya normal dikurang dengan daya apung, yang mana daya apungnya sama dengan gaya normal dikurang gaya apung. Sama saja, yaitu massa jenis cairan dikali volume cairan dikali gravitasi. Jika kita ingin mencari volume cairannya, maka bisa kita balikkan persamaannya sama dengan gaya normal dikurang gaya apung dibagi massa jenis cairan dikali gravitasi.
Nah, tadi kan objeknya tidak tenggelam. Maka apa yang kita lakukan supaya objek itu dapat tenggelam? Di sini kita anggap gambar pertama ini objek itu masih seperti yang tadi, kondisinya tidak diberi beban apapun sehingga dia melayang. Dan gambar kedua, di sini dia sudah diberi beban atau diberi bobot tambahan yang menyebabkan objek itu tenggelam. Maka di sini kita mencari massa dari bobot tambahan ini. Gaya normal objek sama dengan massa dikali gravitasi dikali daya apung kedua sama dengan W. Mg sama dengan M kali G. M kali G objek sama dengan massa jenis dikali volume dikali gravitasi. Maka didapatkanlah volume seperti yang tadi, yaitu L kuadrat dikali Y. L kuadrat dikali Y. Lalu G-nya dicoret dan didapatkanlah rho liquid dalam kurung L kuadrat dikali Y atau sama dengan delta volume submerged. Baiklah, sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.